Terdakwa korupsi Heru Hidayat kesal divonis mati, zalim maunya bebas. Gini, kalau memang soal jenis hukumannya hukuman mati, memang kita apresiasi ya, kejaksaan berani perkara korupsi menuntut hukuman mati. Soal persoalannya dalam buku itu dikenal ajas due process of law, kemudian ajas legalitas. Menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati. Membantu kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 12.400.946.226 rupiah. Nah sekarang apakah didakwa dengan pasal kerugian negara tadi ya memenuhi persyaratan, karena menuntut mati itu di penjelasan pasal 2 disebutin ya dalam keadaan resesi ekonomi, dalam keadaan bencana alam. Nah apakah terdakwa yang melakukan korupsi di Asabri itu memenuhi syarat atau tidak gitu kan? Menyimpang, bagaimana tadi jaksa juga sebutkan ya kan? Pasal 2 ayat 2 adalah pasal yang dipakai untuk menghukum mati di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa kasus dugaan korupsi PT Asabri Persero Heru Hidayat menilai jaksa penuntut umum telah menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power saat menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap dirinya. Ia merasa dizalimi atas penyalahgunaan kekuasaan yang ditunjukkan oleh jaksa tersebut. Sebab menurut dia, jaksa mengabaikan hukum dan moral dalam menjatuhkan tuntutan. Itu disampaikan Heru saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin, 13 Desember. Puncak dari abuse of power yang dilakukan oleh jaksa dalam perkara ini telah kita saksikan bersama. Dalam persidangan minggu lalu ketika jaksa dengan pongahnya membacakan tuntutan mati kepada saya, ujar Heru membacakan pledoinya. Hukuman mati koruptor antara efek jera dan hak asasi manusia. Tuntutan yang tidak sesuai dengan koridor hukum dan kaidah moral sungguh suatu kezaliman yang luar biasa. Kezaliman yang berlindung di balik topeng penegak hukum, lanjut dia. Dalam hal itu, Heru menyinggung pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Tipikor yang mengatur ancaman pidana mati tetapi tidak dicantumkan jaksa dalam surat dakwaan. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa jaksa telah melakukan perbuatan di luar kewenangannya. Oleh karena itu jelas tuntutan mati yang dibacakan jaksa minggu lalu adalah suatu bentuk abuse of power yang sangat zalim. Kewenangan menuntut yang dimiliki oleh jaksa malah digunakan dengan menyimpang dari koridor hukum, ucap dia. Atas dasar itu, Heru meminta majelis hakim dapat memutus dengan seadil-adilnya. Pada akhirnya saya hanya dapat memohon agar diberi keadilan dalam perkara ini. Keadilan yang akan membebaskan saya dari seluruh kezaliman ini, pungkas Heru. Sebelumnya Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Heru dinilai terbukti korupsi bersama-sama mantan Direktur Utama Asabri Adam Damiri dan Sony Wijaya serta beberapa pihak lain hingga merugikan negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Heru juga dituntut jaksa untuk mengembalikan uang pengganti senilai 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Agung Kejagung mengungkapkan sejumlah alasan pihaknya menuntut hukuman mati terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Asabri Persero Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Pertama, Heru merupakan terpidana dalam kasus dugaan korupsi PT Jiwasraya Persero yang merugikan keuangan negara hingga 16,8 triliun rupiah. Dalam kasus itu, Heru mendapatkan keuntungan mencapai 10,7 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kepuspenkum Kejagung Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan skema kejahatan Heru dalam dua kasus mega korupsi tersebut sangat sempurna dan berulang-ulang, melibatkan banyak skema termasuk kejahatan sindikasi yang menggunakan instrumen pasar modal dan asuransi, menggunakan banyak pihak sebagai nomin dan mengendalikan sejumlah instrumen di dalam sistem pasar modal, menimbulkan korban baik secara langsung dan tidak langsung yang sangat banyak dan bersifat meluas, kata Leonard kepada wartawan Selasa 7 Desember. Korupsi Asabri Heru Hidayat dituntut hukuman mati denda 12,6 triliun. Leonard mengatakan perbuatan Heru dan kawan-kawan juga telah membuat banyak anggota TNI, Polri hingga PNS di Kementerian Pertahanan yang menjadi peserta Asabri merugi. Menurutnya, kasus ini mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat. Heru diduga mendapat keuntungan sebesar 12,6 triliun rupiah.
dari total 22,7 triliun rupiah kerugian keuangan negara. Perbuatan terdakwa telah menghancurkan wibawa negara karena telah menerobos sistem regulasi dan sistem